وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala, "Fat-tauhidu miftahul jannah, wa man lam ya'ti bihadzal miftahil ladzi huwa at-tauhidu la yadkhulul jannah. Wa li hadza qala Allah subhanahu wa ta'ala 'anil kuffar la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis samil khiyat." Al jannatu la yumkinu dukhuluha illa bitauhid. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata illa nafsum mu'minah. Wa la ilaha illallah hiya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah kama taqaddam. Lakinna hadzal miftah la yatahaqqaqu 'amaluhu wala yatahaqqaqu dukhulul 'abdi al-jannata bihi illa idza haqqaqa syuruta hadhil kalimah. Walihadza dzakara al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi kitabih as-sahih an Wahbi bin Munabbih wa huwa min ulama'i tabi'in annahu su'ila qila lahu alaysa la ilaha illallah miftahul jannah qala bala walakin laysa miftahun illa lahu asnan fa in ji'ta bi miftahin lahu asnanun futiha lak wa illa lam yuftah lak. Istamir. Musyiran bidzalika ila syuruti la ilaha illallah allati la yantafi'u bi la ilaha illallah illa idza hukkiqat wa utiya biha kama ja'at fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa hiya syurutun sab'ah dzakaraha ahlul ilmi wa basatu adillataha fi kitabit tauhid la utilu bisyarhiha lakinnaha al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan al-munafi lil jahl wal yakinul munafi lisyakki war raib was-sidqul munafi lil kadhib wal ikhlasul munafi lisyirki war riya wal mahabbatul munafiyah lil bughdi wal kurh wal inqiyadul munafi litark wal qabulul munafi lirad. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqun ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha. Wa Syekhul Al-Alama Hafidh Al-Hakami rahimahullah fi manzumatihi Al-Mustatabah Sulamul Wusul jama'a hadhihi syurut fi abyatin jamilatin wa syarhaha syarhan wafiyan fi kitabihi Ma'arij Al-Qabul. Qala rahimahullah wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususin al-wahyi haqqan waradat fa innahu la yantafi'u qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha al-ilmu wal yakinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu lima ahabbahu. Istamir. فهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد التي هي مفتاح الجنة يجب على من أراد أن يكون مفتاحا للخير على نفسه وعلى الآخرين أن يحقق التوحيد لله ويحقق الإخلاص لله جل وعلا وأن يكون مبتغيا في أعماله وطاعاته وقرباته كلها وجه الله عز وجل يتقرب إلى الله بعبادته ويتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إلى الناس والطيب المعاملة لهم
Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya'malul a'mala wa ya'ti biha la yuridu biha illa naila thawabillahi azza wa jalla wa talabi maw'udihi al-'azim alladhi a'addahu tabaraka wa ta'ala li'ibadihi al-mukhlisin. La haula wa quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, "Fat-tauhidu miftahul jannah." Tauhid adalah kuncinya surga. Yang tidak bertauhid, ya, tidak mendatangkan kunci surga ini, tidak masuk surga. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir. La tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang kafir tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Ahmad tentang kisah kematian manusia setelah wafatnya dikafani, ya. Ruhnya kan diangkat oleh orang-orang kafir nih, ruhnya diangkat oleh malaikat-malaikat yang wajahnya mengerikan. Diangkat ke langit dunia pertama, langit dunia ini, dan diketuk pintunya, ditanya siapa. Kemudian disebutkan nama terburuknya orang kafir ini dan nama bapaknya. Kalau misalnya nama aslinya Stephen, tapi ternyata dipanggilnya misalnya apa ya? Jeding misalnya, Jeding, ya. Tahu Jeding enggak? Bapak tahu Jeding? Iya. Maka disebutnya Jeding. Iya, si Jeding bin Ma'un misalnya. Ya. Kemudian tidak dibukakan karena kufurnya dia, karena fasiknya dia. Akhirnya diapain? Dilemparkan dari langit tersebut. Bayangkan, dilemparkan, ya kawan. Dilemparkan dari langit tersebut. Dari langit pertama nih dilemparkan. Pernah antum ngebayangkan nggak kalau antum terbang di langit itu pakai parasut atau apa tuh? Ya, itu kan nggak lempar ya. Itu cuman terombang ambing dengan angin yang ada di sana. Kalau ini dilemparkan dengan selempar-lemparnya ke area di mana dia akan dimakamkan, ke jasadnya dia, dan kemudian akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir setelah dikuburnya dia. La tufattahu lahum abwabus sama. Orang yang tidak bertauhid setelah matinya tidak dibukakan pintu surga. Tidak dibukakan pintu langit. Pintu langit aja nggak kebuka buat dia, apalagi pintu surga. Ini gaib bagi kita. Baru kita kenal hal-hal seperti ini setelah wafatnya kita. Kalau Syekh Habibie antum mau merasakan ini, mati dulu. Siap. Harus mati dulu baru tahu kalau misalnya ada pintu surga yang di sana ada malaikat-malaikat penjaga. Dan setiap roh-roh akan dipermisikan untuk lewat situ. Bisa apa enggak? Kalau mukmin beramal saleh diizinkan oleh Allah Ta'ala, dan malaikat-malaikat akan bertanya, siapa gerangan? Kok harum ya, enak ya? Disebutkan nama terbaiknya, ya ikhwan. Nama antum Alwi kan? Ternyata nama panggilan antum Abdullah, Masya Allah. Di sama dunia, Pak. Ya enggak sih, ini enggak kenyata juga ya. Alwi tetap ya. Antum disebut Alwi bin Fulan gitu, disebut. Jadi para malaikat itu mengenal kita, ikhwan, dan nama-nama kita dengan izin Allah Ta'ala. Nah, orang yang kafir tidak bertauhid, wala yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Kapan kira-kira unta bisa masuk ke lubang jarum? Nggak mungkin, nggak bakal ada kapannya. Pertanyaan kapan yang tidak akan ada kapannya. Artinya tidak akan mungkin mereka masuk surga orang kafir ini. Taib, surga yang tidak mungkin memasukinya kecuali dengan tauhid. Rasulullah SAW telah bersabda, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Miftahul jannah, kunci surga. Tapi kunci ini tidak bakal, walakin hadzal miftah la yatahaqqaqu 'amaluhu
wa la yatahaqqaqu dukhulul 'abdil jannah bihi illa idza haqqaqa syuruta hadhil kalimah. Tapi kunci surga ini tidak akan bisa terrealisir pengamalan terhadapnya ataupun masuk surga dengannya, tidak bisa terrealisir kecuali dengan merealisasikan syarat-syarat kalimat tauhid. Itu telah kita pelajari di kitab apa, ikhwan? Di kitab Fusul. Ya, di kitab Fusul di kapan? Pertemuan kedua kalau salah. Ya. Oleh karena Imam Bukhari ya meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Wahab bin Munabbih, salah satu ulama tabi'in, beliau ditanya. Wahab bin Munabbih ditanya nih sama seseorang. Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga? Maka beliau berkata, bala, betul, la ilaha illallah kunci surga. Betul, la ilaha illallah kunci surga. Semua orang muslim punya kunci surga ini, enggak? Ngucapin enggak la ilaha illallah? Ngucapin la ilaha illallah. Bahkan ahli tahlil banyak tuh. La ilaha illallah, ya. Bareng-bareng tuh. Tetapi walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Tapi yang namanya kunci itu pasti punya gigi-gigi kan? Dan dengan gigi-gigi itulah bisa membuka pintu gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya antum giginya salah, maksudnya gigi kuncinya salah, nggak bakal kebuka ya. Nah, kalau antum memakai la ilaha illallah tapi dengan cara yang salah, tidak ada syariatnya, dengan cara yang bid'ah bahkan bertentangan, kebuka nggak? Nggak kebuka. Jadi ada tartibnya sendiri, ya, asnannya yaitu gigi-giginya itu yang bisa membuka kunci, membuka gemboknya, membuka pintunya. Lahu asnan, fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak. Kalau kamu datang ke surga dengan kunci yang memiliki gigi yang tepat, ya terbuka bismillah. Wa illa lam yuftah lak. Kalau kamu datang ternyata nggak bawa kuncinya, gimana mau kebuka? Gitu ya, seperti itu. Masya Allah kalimatnya. Musyiran bidzalika ila syurut la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama ada sekitar 7. Tidak beliau jelaskan secara memanjang karena akan panjang lagi kitab ini. Tapi globalnya yaitu pertama ilmu. Ya, ilmu ini ilmu dari segi nafi dan itsbat, dari segi menafikan segala sesembahan selain Allah dan menetapkan penyembahan hanya untuk Allah semata. Yang mana ilmu ini lawan dari jahil. Jadi harus mengilmui la ilaha illallah bukan sebatas lafal. Wal yaqinu al munafi lisyakki war raib. Harus yakin, yang mana ya keyakinan ini menafikan keraguan. Enggak boleh ragu tentang agama Allah. Wasidqu al munafi lil kadzib. Dan kejujuran dalam mengucapkan la ilaha illallah yang menafikan kedustaan. Enggak usah pura-pura la ilaha illallah. Harus benar, ya. Wal ikhlasul munafi lisyirk war riya. Ikhlas yang bertentangan atau menafikan syirik dan juga riya. Al mahabbah al munafiyah lil bughdhi wal kurh. Yaitu al mahabbah cinta. Melazimkan la ilaha illallah, melazimkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menafikan bughd, kemurkaan, kebencian terhadap agama Allah. Wal inqiyadul munafi litark, dan taat tunduk pada Allah taala yang mana ketundukan tersebut menafikan tidak tunduk atau meninggalkan agama Allah taala. Wal qabulul munafi lirad. Qabul yaitu menerima, yang mana lawannya adalah menolak atau menentang. Disebutkan dalam syair singkatnya, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqun ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha. Dan juga dalam kitab Sulamul Wusul disebutkan oleh Syekh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah, ya, Hafidh Al-Hakami rahimahullah, yaitu tembang, bukan tembang, kok tembang sih, syair, ya, yang menjelaskan akan 7 syarat kalimat tauhid tersebut. Jadi kalimat azimah ini, kalimat tauhid yang merupakan kunci surga, wajib atas orang yang menginginkan menjadi kunci kebaikan untuk diri dan orang lain untuk pertama-tama merealisasikan tauhid dulu. Paham di sini, kawan?
artis taubat, mau jadi influencer kebaikan untuk umat. Ya enggak? Artis taubat kan gitu kan? Artis hijrah, mau menjadi influencer untuk umat, untuk kaum muslimin. Yang paling pertama yang harus dibenahi dari dia adalah tauhidnya dulu. Jadi cita-citanya bagus, pengen menjadi miftah lil khair untuk muslimin, bagus, cita-cita yang bagus, jazakallahu khair. Tetapi cita-cita tersebut tidak boleh terrealisir tersebut sebelum Pak, tauhid. Dan diantara hal yang bisa menunjang tauhid adalah menyingkirkan syahwat duniawiyah dalam dakwahnya. Bukan begitu, ya kan? Kalau masih bergelimang dengan popularitas, pamoritas dan dunia dalam kehidupannya, belum bisa menetralisir itu, belum bisa dia untuk menjadi miftah lil khair benar-benar. Yang kemudian kita lihat langsung setelah hijrah, langsung menjadi influencer dan di iklan sana sini dan seterusnya. Akhirnya orang menganggap inilah lambang kebaikan sekarang, lambang kebaikan Islam itu di artis hijrah. Dan asli India nggak punya ilmu tentang apa, tentang syirik pun kurang ilmunya, dan belum bisa menetralisir kalbunya dari kesyirikan dan ria dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang salah dalam memahami agama Allah akhirnya, karena mereka menjadikan simbol agama ini seperti fulan ini, artis hijrah ini. Akhirnya yang terjadi dari kebaikan lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Maka seseorang kalau mau menjadi influencer kebaikan, mungkin ini kalimat kitab Kaifa Takun Miftahul Khair, how to be an influencer, a good influencer. Ya, nyangkut itu pohon. Ya, bagaimana menjadi influencer terhadap kebaikan? Pertama, realisasikan dulu tauhid. Oke, itu mungkin terlalu jauh untuk jadi artis. Mau menjadi dai, mau menjadi qari, mau menjadi dan seterusnya. Sebelum antum terjun ke medan dakwah, belajar dulu tauhid dan realisasikan dulu dengan benar. Supaya nanti ketika engkau sudah menjadi sayyidul ummah, sayyid itu tuannya umat ya, yaitu orang yang ditokohkan, lurus istiqomah tanpa melencong ke sana sini nyari dunia dan seterusnya. Jadi realisasikan dulu tauhid ya, untuk menjadi miftah lil khair. An yuhaqqiqa tauhida lillah wa an yuhaqqiqa al-ikhlasa lillah ya jalla wa ala. Merealisasikan ikhlas kepada Allah Ta'ala, wa an yakuna mubtaghiyan fi a'malihi wa ta'atihi wa qurbatihi kullaha wajha Allah. Dan senantiasa dia harusnya diawali dengan apa? Mencari di segala amalannya, ketaatannya, kurbatnya, semua mencari wajah Allah Ta'ala. Ya, sebelum hal-hal lainnya. Ummahat kalau misalnya mau nyalain lampunya, fadhal nyalain lampunya aja, enggak apa-apa. Jangan pada gelap-gelapan gitu nanti. Ya, dinyalain enggak apa-apa. Kemudian wa yataqarraba ila Allah bi'ibadatih, dan hendaknya dia senantiasa bertaqarrub kepada Allah dengan segala ibadahnya. Wa yataqarraba ila Allah Ta'ala bil ihsani lan nas wa thayyibil muamalah. Hendaklah dia mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik kepada manusia dan bagus muamalahnya. Ya gitu. Muamalah itu penting, ikhwan. Muamalah itu penting. Ya, karena muamalah kepada manusia kalau tidak sesuai syariat, ujung-ujungnya dosa juga dan neraka juga ujung-ujungnya. Ya, termasuk yang belakangnya ada singgung di sekitar ini, muamalah dalam artian apa? Yaitu hukukul jiwar, yaitu hukukul jiran, hak-hak tetangga. Antum kira-kira mau nggak menjadi miftah lil khair, tapi motor antum ngepot mulu kerjaannya? Wah. Tetangga keganggu, bayi-bayi menangis, mbah-mbah pada nggak bisa tidur gara-gara kenal pot yang seperti itu. Ini kita ini miftah lil khair atau miftah lil syarr sebenarnya? Miftah lil syarr. Oh, tapi saya pengen menjadi influencer kebaikan kepada kaum muslimin, tapi motor yang pakai kayak gitu. Kontras, nggak percaya orang ini mau influencer apa? Nggak percaya orang-orang.
Ya, makanya ihsan lan nas dan thayyibul muamalah ini juga penting kalau kita mau menjadi miftahul khair. Karena kadang ada orang nolong tapi mentung, kan gitu ada. Nolong iya, mentung iya. Ada orang mau tenggelam, kita selamatin tapi bawa pentungan semana, pentungan pengen tak benjolin palanya. Tapi ditolong, petak. Kira-kira gimana? Tangan ditarik supaya bisa nolong, tapi palanya dipentungin. Nah, orang akan melihat ini nggak benar nih orang nih mau jadi miftahul khair tapi miftahul syarr juga. Maka thayyibul muamalah juga harus baik. Kata Allah Ta'ala, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi kalian makanan untuk wajah Allah, yaitu mencari wajah Allah. Kami tidak mentargetkan dari kalian apa? Jaza dan juga syukur. Imbalan, jaza, imbalan, reward atau hadiah atau mukafaah atau syukur, kalimat syukur, enggak kami. Maka ikhwan, kalau antum misalnya terutama ummahat nih, ibu-ibu nih, ya, sengaja ngasih ke tetangganya makanan di nampan, ya kan? Isinya tauco, ya kan? Tauco, tahu nggak tauco? Hah? Tahu nggak co? Ya? Nah, tauco isinya dikasih ke tetangga. Kemudian diniatkan dengan adanya wadah nampan tersebut ada balikan. Ayo ibu-ibu gimana? Ini di balik layar ibu-ibu atau bukan ibu-ibu sebenarnya? Ibu-ibu. Ada ibunya satu, ada anaknya banyak, masya Allah. Jadi kasih nih, kasih ke Ustaz Hasan nih, sama nampannya sekalian biar nanti dibalikin apa kayak duit kayak gitu apaan gitu. Ini nggak boleh. Dengan niatan itu nggak boleh. Ya, dengan niatan ya. Kalau nggak niat nggak apa-apa. Iya. Ternyata karena orang, kita kalau mentargetkan jaza, imbalan atau mentargetkan rasa terima kasih orang, kebanyakan kecewanya, beneran deh, coba aja. Lebih banyak kecewanya dibandingkan bahagianya. Kita kasih tauco, harapan kita apa? Apa kayak gitu yang setimpal dengan tauco atau seimbang? Dibalikin malah kerupuk warung, kerupuk putih yang warung itu. Kecewa, apaan nih dibalikin kayak gini? Oh, besok-besok pernah juga kemudian ngasih apa? Satu dandang sop iga. Masya Allah itu. Mana mau buka puasa lagi nih, gitu. Satu dandang pop iga lagi apa namanya? Sop iga. Ya, sop iga, masya Allah. Dibalikin apa? Bersih. Marah. Bagus-bagus dicuciin ya. Bagus dicuciin. Iya, diberi bersih makanya. Pelit gitu. Pas dibalikin sama anaknya. Nih beneran nih nggak ada isinya nih. Nek, Dek, nggak ada isinya nih. Iya nih titipan dari ibu nggak ada isinya. Pelit. Ya. Ini berarti belum ikhlas. Nah, dan ini di masyarakat kita masih banyak sepertinya. Mungkin kita sendiri juga gitu ya. Ya kalau ngasih aja, nggak usah ngarepin imbalan. Tapi juga wajib atas orang yang diberi dalam Islam fakafi'u. Ya. Nah, itu berikan balasan mukafaah. Kalau nggak bisa minimal kalimat jazakallah khair atau semisalnya. Karena walaupun orang itu udah ikhlas, tapi secara manusiawi fitrahnya akan apa? Merasa lebih nyaman kalau ada orang berterima kasih padanya, enggak? Coba misalnya Anda ngasih Pak Muhammad 10 juta nih Pak buat antum Pak. Terus beliau ngambil gitu aja tanpa ekspresi, udah pergi gitu aja. Anda memang pertama ikhlas, tapi lama-lama kok kayak gitu ya sikapnya. Lama-lama malah kepikiran kan jadinya. Akhirnya menjadi apa? Menjadi nggak ridho jadinya. Maka dalam Islam mengharuskan apa? Berikan mukafaah minimal. Nah, sebagian ulama mengatakan bukan harus, tapi disunahkan. Minimal kalimat. Ya. Wah, Masya Allah, terima kasih, apresiasi lah. Masya Allah beneran nih Ustaz 10 juta Ustaz, anak kira lebih gitu. Itu biasanya Habibie yang kayak gitu kan. Iya, biasanya kayak gitu. Biasanya. Ya, seperti wallahu a'lam. Baik, mungkin enggak ada pertanyaan insyaallah ya. Cukup sampai sini insyaallah, kita bentar lagi buka puasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok libur karena ada kajian di Bekasi, jadi insyaallah kita bertemu hari Senin biidznillah taala. Mudah-mudahan istiqamah insyaallah dan sehat semua insyaallah.